Awalnya kan begini Ustadz, awalnya kan ada kegelisahan. Saya lihat kata-katanya Abah Num langsung saya di hati saya langsung ada minat ikut. Kalau pesan dan kesan dari saya, janganlah ragu sama Tariqah ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwan wal akhwat yang berbahagia, pemirsa yang masih setia di channel MDTKN Benteng Suryalaya Nganjuk. Sebelum saya berbincang-bincang dan ngobrol bareng bersama narasumber kita di season yang ketiga ini, masih di wilayah Desa Dolopo, Dusun Dolopo, Desa Kepel, Kelurahan Ngetos. Ya, Ngetos. Terlebih dahulu kita ucapkan bersyukur pada Allah dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kebahagiaan, senantiasa diberikan syafaatnya sehingga menjadikan kehidupan kita bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di ruang cerita ini kami coba nanti ngobrol bersama narasumber kita. Beliau adalah salah satu sosok pejuang yang ada di wilayah Dusun Kepel ini. Lebih jelasnya kita temui sama-sama, kita sapa-sapa bersama-sama. Yuk kita hadapkan kamera kepada Mas Huda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Huda. Selamat malam. Mungkin bisa dikenalkan nama lengkap saya, kenapa saya kenalnya cuma Mas Huda. Mungkin nama lengkapnya kepanjangannya siapa Mas? Ya, perkenalkan nama saya Khairul Huda. Saya bertempat tinggal di Dusun Dolopo, Desa Kepel, Kecamatan Ngetos. Khairul Huda. Ya, Khairul Huda. Ya, saya kenalnya cuma Mas Huda. Jadi kalau ustadznya bilang Huda, tapi saya Mas Huda ya, Mas Huda. Ya. Mas Huda, gini Mas Huda ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi di ruang cerita ini, saya minta Mas Huda ini bercerita lah. Ya, siap. Awal mula Mas Huda ini kenal Ya. di Suryalaya ini dan mengikuti Suryalaya ini, awal ceritanya itu gimana Mas Huda? Awal cerita dulu itu saya kebetulan sedang sakit, ya lumayan keras, soalnya waktu itu berat badan saya turun 20 kilo. 20 kilo? Iya, 20 kilo. Maaf, 20 kilo. Dulunya Iya. pernah berat badan berapa? Awalnya normalnya 72 sampai 52. 52. Iya. Ya. Jadi begini. Sakit. Iya, sakit. Saya periksakan di puskesmas, di klinik itu katanya sakit apa, tapi diobati tidak ketemu obatnya. Dikasih obat tapi masih sama, masih berat juga, belum bisa naik, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Saya selama 1 bulan tidak bisa tidur. Tapi penyakitnya belum tahu. Penyakitnya belum tahu. Apa? Loh, saya bisa ya? Iya. Soalnya kan ada yang diagnosa. Diagnosa katanya ada yang lambung, ada yang sampai itu. Pernah saya carikan orang pintar, dukun, sampai kiai juga katanya sakit
pikirannya kebanteran katanya. Kebanteran pikir katanya. Kebanteran mikir. Kebanteran. Mohon maaf Ustaz. Iya. Waktu bobot berat badan Iya. 72. Iya. 72 ya? Iya. Maksudnya itu sudah keluarga? Sudah punya keluarga, anak. sudah punya anak 2, ya seperti sekarang inilah. Sekarang sudah anak masih 2. Sudah masih 2. Ya, nambah lagi. Masih proses. Ya benar. Saya katakan benar gini, kebablasan lah mikir mau lho Pak. Anak loro banter lah mikir, nggak kuat ya, pikiran nggak kuat, akhirnya guru. Tapi mohon maaf ya, biasanya dokter itu pasti tahu lah penyakitnya ya. Kok ini kata dokter penyakitnya apa? Kata dokter diagnosa saja itu katanya lambung, mengarah ke lambung. Maaf Mas Huda ya. Iya. Dulu Mas Huda itu pernahkah ngaji di pondok? Iya, Dia pernah ngaji. Pernah. Awalnya kan begini Ustadz, awalnya kan ada kegelisahan hati. Sebelumnya ikut di Suryalaya itu bukan sakit saja. Awalnya begini, ada kegelisahan hati. Saya tuh ya maaf ya, pernah sedikit-sedikit pernah mondok, tapi sering melakukan maksiat. Sholat itu sering saya tinggalkan. Saya korupsi ya, saya korupsi itu. Oh ya, 5 kali saya korupsi, 3 kali. Kadang juga gak jumatan, kadang juga gak puasa, karena sering pikiran itu katanya kan kebanteran pikir, kata orang Jawa, kata orang pintar. Pikiran atau karena kesibukan? Karena kesibukan kerja, jadi kerja itu terus sampai lupa sholat, sampai lupa semuanya. Oke, ini terus terjadi sakit itu. Iya. Sakit. Alhamdulillah istri setia, sangat setia. Alhamdulillah setia. Walaupun saya waktu sakit itu pemarah lah, sering sedikit marah, kurang kata orang Jawa ya, opo-opo mboten bener. Jadi apa-apa sering marah, sering emosi itu besar sekali. Mohon maaf, tadi jenengan pernah konsultasi di dokter, di kiai, bahkan pernah ke dukun. Iya, pernah. Kata dokter diagnosis penyakitnya ini, kata kiainya apa tadi? Kebanteran pikir. Kalau kiai kebanteran pikir, mohon maaf ini ya. Iya. Kalau mbah dukunnya mengatakan apa mbah dukunnya? Kalau kata dukunnya sih katanya dibuat-buat sama ada orang yang kurang suka. Iya. Oke, mohon nggak usah dibahas itu Mas Huda. Iya. Jadi awal mulanya atas kemauan Mas Huda sendiri atau ada yang mengajak teman ikut atas kemauan ceritanya begini, ada kebetulan teman sekolah, teman ngaji lah dulu. Teman ngaji. Itu kebetulan juga keadaan sakit, terus dia ikut ke Suryalaya itu membaik, sembuh. Terus datang ke sini mengajak kepada saya, kata-katanya kalau nggak salah saya masih ingat, ayo tuh melok ngaji, yon dandani golek tombo awake ya golek tombo atine. Lah kula waktu itu saya kepikiran, kata orang pintar kan kebanteran pikir. Apa ini ya obatnya? Saya mikir begitu. Jadi sekali diajak langsung saya malamnya kalau salah pas kegiatan di Suwaru, kalau nggak salah 2 hari setelah dia ngajak saya ke situ. Saya ke situ pas ada kegiatan khotaman. Ada kunjungan dari pondok? Tidak ada. Saya pikir loh kok seperti itu. Mohon maaf, waktu Mas Huda itu ke Suwaru itu berarti baru pertama kali mendengar masuk amalia Suryalaya. Iya. Dulu itu sebelum saya sakit itu kalau dengar kata-kata toriko saya sangat tidak suka. Iya, tidak suka. Kan cenderung lebih kalau di pesantren kan lebih ke syariat. Iya. Jadi kalau kata toriko tidak terlalu paham, belum mendalami. Gimana waktu perasaan itu Mas Huda itu ikut di Suwaru itu? Pernah kaget atau pernah gimana gitu? Kalau kagetnya tidak, cuma di situ kan waktu ikut kan belum ditalkin kan, tapi cuma sudah tahu amaliyahnya la ilaha illallah, kata-kata seperti itu kan sudah sering kalau di pondok istighosah hampir-hampir sama. Jadi langsung merasa ada
sinyal lah di situ. Oh iya ada sinyal. Ada connect. Ini beda dengan saya dulu. Dulu saya itu masuk di pondok. Mohon maaf Mas Huda ya. Iya. Saya masuk di pondok Gedang itu, saya itu malah kaget. Duh, dikira apa ini? Ya memang zikirnya la ilaha illallah. Iya. Tapi dalam mengucapkannya, melafadzkannya kan teriak-teriak Keras. keras-keras. Ya. Terus waktu itu kok bisa tertarik minta sendiri, minta ditalkin atau gimana waktu itu? Ya awalnya itu diceritakan. Oh, saya diceritani dulu. Saya tanya ini amaliyah jenis apa? Ini thariqah-thariqahnya apa? Gurunya siapa? Ya Terus- betul. Terus kan dikasih tahu gurunya dari Abah Ali Surabaya. Terus saya tanya lagi, Surabaya dari mana? Kan kalau di pesantren kan Harus jelas. harus jelas. Ya. Kalau di sana kan katanya sanad gitu. Sanad, ya. Saya tanya lagi, lah Abah Ali dari siapa? Tanya dari Abah Anom, dari sini-sini. Langsung pulang kan, malamnya saya buka Abah Anom gitu Di di kalau tidak salah di TikTok kalau saya. TikTok, TikTok apa YouTube. YouTube ya. YouTube saya lupa, tapi kalau nggak salah di TikTok kalau nggak salah. Saya lihat biografi Abah Anom. Abah Anom. Saya lihat kata-katanya Abah Anom langsung saya di hati saya langsung ada minat ikut. Soalnya kan itu Mohon maaf sudah. Waktu itu kok jenengan tertarik apa? Salah satu kata-kata yang membuat Mas Huda tertarik ini kata-kata apa itu? kalau nggak salah kata-katanya jangan, saya ambil kesimpulannya Ya, saja. kesimpulannya. Jangan sering, intinya jangan suudon sama orang. Jangan pernah suudon sama orang. Kalau masih di hati itu masih ada suudon sama orang, berarti hati kita Masih buruk. Terus yang pertama itu. Terus yang kedua, dulu itu pernah kan sering tadi pujian itu ada siiran apa namanya? Siiran Gus Dur. Siiran. Saya kait-kaitkan sama kata-katanya Abah Anom di situ. Itu kok rasa-rasanya kok pas banget gitu. Pas banget. Iya. Terus waktu itu yang mengajak atau Mas Huda ini langsung datang ke ustadznya sendiri atau bersama teman minta dibimbing zikir? Bersama teman yang ngajak, yang tempat tinggalnya di Suwaru, di Subsuwaru. Di Subsuwaru. Jadi Waktu dibimbing zikir Mas Huda di Suwaru atau di Kertosono? di Kertosono. Seingat saya itu diajak saya ke Suwaru, terus diajak ke Tempuran, Rejoso Tempuran. Iya Tempuran. Ya, Di Tempuran. situ sama Pak Selo. Pak Selo. Dikenalkan sama almarhum Gianto itu dikenalkan. Ini Pak Selo yang ngajak saya gitu. Terus langsung sama Pak Selo diajak ke Kertosono. Oh, berarti yang mengajak Pak Susilo ke Kertosono. Iya. Terus yang membimbing waktu itu yang nalkin Ustadz Muhaimin Iya, sendiri. iya. Mohon maaf Pak Huda. Setelah waktu jenengan ditalkin, jenengan dibimbing zikir itu perasaan awal mulanya gimana? Fokus saya itu cari sembuh itu aja. Fokusnya cari sembuh karena Iya. masih dalam Masih kondisi dalam keadaan sakit. Fokusnya di kesembuhan Iya, ya waktu ditalkin itu. sama ustadznya itu keadaan niat saya waktu itu. Niat saya sementara cari kesembuhan dulu. Jadi waktu ditalkin ya niatan saya ingin sembuh itu aja. Sementara itu ingin sembuh. Tapi lama-lama kelamaan hati-hati ini mulai merasa nyaman. Iya, merasa nyaman. Tapi waktu ditalkin itu pikiran saya itu fokus kepada kesembuhan saya, kepada sakit saya. Jadi yang intinya waktu dibimbing talkin atau ditalkin zikir itu intinya Pak Huda ini minta supaya dikasih kesembuhan. Sembuh, iya. Ya gimana kalau nggak sembuh, gimana bisa mengamalkan kalau diri kita nggak sembuh? Iya, ya, betul. gitu. Akhirnya dikasih kesembuhan. Iya, alhamdulillah setelah saya ingat itu selang berapa bulan kesembuhan Pak Huda ini? itu cepat kok. Setelah saya talkin Cepat ya. jarak 1 minggu atau 2 minggu itu ada, alhamdulillah di sini kan beli duren nih. Saya kan ya beli duren itu pegawai rumah sakit. Ya. Pegawai rumah sakit melihat tubuh saya, melihat badan saya
kurus itu langsung ngomong, kamu itu bukan lambung, kamu itu sakitnya tiroid. Tiroid itu hormon. Hormon hipertiroid itu kebanyakan kelebihan hormon. Langsung saya disuruh ke RSUD, di sana langsung di lab ternyata benar. Tiroid saya tinggi, tapi imun saya rendah. Jadi kan ngedrop. Ngedrop, Iya. akhirnya kurus itu tadi. Akhirnya kurus. Terus waktu sebulan itu langsung ada naik 1 kilo, naik, makan juga sudah lumayan enak. Jadi terus jadi beriringan sama alhamdulillah dikirnya juga sedikit-sedikit. Obatnya jalan, Iya, zikirnya zikirnya juga jalan. Terus amaliannya juga berjalan. Alhamdulillah langsung bisa Sembuh total dirasa berapa bulan itu? Selama selang ditalkin zikir terus pokoknya sembuh total lah. Tidak merasakan sekitar sakit. 6 bulan. 6 bulan. 6 sudah. bulan. Sekitar 6 bulan berat badan sudah kembali normal. Dimakan dulu sampai ingin apa itu namanya berhubungan itu itu juga gak ada niatan. Dan Jadi niatan. waktu sakit itu hilang semuanya. Jadi keinginan itu juga hilang. Tidur juga gak bisa, mau Sulit berhubungan tidur. sulit tidur selama 1 bulan itu. Siang juga gak bisa tidur, malam juga gak bisa. Nggak bisa Sampai tidur. istri saya itu bingung itu sakit apa. Sakitnya berapa bulan Mas sudah? 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. Iya, Mohon maaf Mas sudah. Istri sudah ikut dibimbing zikir? alhamdulillah sudah. Sudah ditalkin ya. Sudah. Terus saya mau bertanya lagi ini Mas Huda. Mungkin pertanyaan yang terakhir lah Iya, bagi saya ini. Terus awal mulanya Mas Huda ini dan kawan-kawan itu disuruh untuk mengadakan halaqah atau khotaman ini, ceritanya gimana awal mulanya? Awal mulanya itu perasaan saya waktu dikasih tahu. Dulu kan dikasih tahu kalau nggak salah sama Pak Selo. Jadi awalnya juga di hati itu merasa senang iya, takut iya. Senang iya, Takut takut iya. Ki bisa juga. Campur ini. Iya, Senang betul iya, itu. takut iya, ya. Iya. Terus dilanjut iyanya dilanjut. Ya. Kalau iyanya di sini kan dulu sebelum di sini buka Sup? sup Mm-mm. itu ibu saya sudah ikut. Di mana? Di Suwaru. Di Saru, Iya. ya. Talkennya di Suwaru. Jadi ibu saya itu ngeluh begini. Kalau kataman di Suwaru kadang tidak ada yang Ngantar. kalau malam kan ibu saya takut, penakut penakut. sama Sama gelap. iya gelap. Kegelapan. Kalau diajak malam itu takut, lewat jalan itu takut. Jadi saya mikir bingung bagaimana ini. Terus ibu saya sebenarnya juga kepingin ikut, tapi ikut. di sisi lain takut kalau malam. Terus tadi iyanya karena itu. Kalau Iya. takutnya apa tadi? Takutnya kan gini, Mm-mm. mikir saya sendiri masih begini, Mm-mm. kadang juga dikir 165 itu saya korupsi. Oh iya. Kok disuruh ajak-ajak orang gimana ini ya? Saya sampai takut ngajak orang mau ikut, sampai takut ngomong. Takut ngomong karena Takut apa? karena Korupsi. saya sendiri Karena sendiri. belum merasa benar. Mm-mm. Mantap ini Pak ya. Berarti orang konsisten nih ngoten niku Pak. Kalau dia tidak mengalami sendiri, tidak mau mengatakan dia betul Mas Dani. Tapi ya gimana lagi, kita slogan kita amalkan Iya. lestarikan. Akhirnya terbukti Pak ya. Tadi rasa takut dan jana sudah terjawab ya. Takut karena itu bahkan penyakitnya sudah terjawab ya. Waktu itu takut ya, takut dan jana Iya. sudah terjawab semua. Mungkin ada cerita lain pengalaman Mas Yuda ini Sekarang setelah saya ikut. ceritakan istri saya. Istri saya monggo. kok mau ikut. Dulu itu saya itu sifatnya keras, suka marah. Kalau marah itu diem sampai tiga hari, 5 hari, kadang 1 minggu. Itu enggak marah kok bisa ya? Aneh. Mohon maaf Mas Yuda. Iya. Kok enggak sama?
Loh, saya mohon maaf Mas Huda, saya Iya, dulu loh sebelum masuk Suryalaya itu kalau marah itu ya marah, ada kursi saya tendang, ada apa saya tendang, kan malah Mas Huda malah diem. Diam saya itu. Terus istri gimana kalau Mas Huda diem? Balas diam. Awal-awalnya kalau saya itu diam dimarahi. Nesu kok menengai, nesu indang nang opo sing diomong nih. Diomong nih, dibroleng. Iya, pikiran saya kan gini, karuan nang rungone. Laki-laki itu kan serba salah. Dijawab Waduh. juga salah, diam juga salah. Maka saya pilih diam saja. Memang benar Mas Huda. Lah, ayo, nak ngarani apa ya? Obah salah. Salah. Enak. Mas, laki-laki banget Mas Huda ini. Jadi Mas Huda kalau marah diam ya? Diam saya. Sampai diam. sekarang Sekarang alhamdulillah setelah ikut di Suryalaya bisa ngomong. ya itu, kalau ada masalah saya langsung berusaha ngomong dulu. Kalau sudah ngomong selesai itu masalah. Berusaha ngomong izin dulu dah. Jendek ngono. Ya saya tanya dulu. Tanya dulu. Kalau mau marahan Maaf aja. Berarti izin. Izin ngono. iya. Berarti istri Mas Huda ini wah luar biasa ya. Luar biasa. Ayo, menerima Mas Huda seperti ini. Terus ya monggo dilanjut Mas Huda. Jadi saya setelah ikut ke Suryalaya itu marahnya sudah berkurang. Setelah sifat-sifat egois saya kan tinggi, itu egoisnya juga dia sendiri juga cerita itu juga berkurang. Alhamdulillah. Egoisnya tinggi akhirnya ya tadi mikir kebanteran tuh karena egoisnya itu. Iya itu juga terjawab gitu. Iya. Terus monggo. Jadi setelah dirasa-rasa, biasanya kan 1 bulan itu pasti ada, dulu sebelum ikut dalam waktu 1 bulan itu pasti ada marahannya. Ada marahnya. Ada istilahnya neng-nengan lah menurut. Neng-nengan. Kalau sekarang alhamdulillah nggak pernah. Paling kalau marahan paling lama 1 hari. Terus sekarang kesibukan Mas Huda apa nih sekarang? Kesibukan kalau ada buah ya buah, kalau buah sudah selesai biasanya juga tani. Kalau kesibukan tani. Buah berarti jualan buah. Iya. Jualan buah. Keliling apa di tempat? Saya bagian lapangan, nebas di pohon, ngontrak. Kalau mangga juga ngontrak. Aduh. Ternyata juragan buah. Juragan belajar juragan buah. Buah apa Mas Huda yang? Kalau yang biasa mangga sama durian itu yang maksudnya yang difokuskan. Rambutan nggak fokus, jarang-jarang kadang. Terus mungkin ada pesan untuk mengakhiri pertemuan kita. Ya. Kalau pesan dan kesan dari saya, janganlah ragu sama Thariqah inilah. Saya sudah merasakan betapa luar. Oh ya, enggak apa-apa. Oke. Ya, enggak apa-apa sudah. Saya sudah merasakan betapa luar biasanya pertolongan guru mursyid ya. Iya. Tanpa guru pembimbing, ibarat kalau domba itu kesasar. Iya. Saya dulu itu seringlah meninggalkan sholat, berlari sama orang tua. Tapi setelah cukup sekian perbincangan kita di malam ini. Alhamdulillah ya, tadi Mas Huda sudah menceritakan dari awal hingga sampai akhir, sudah bercerita banyak tentang perjalanan dari Mas Huda ini, salah satu sosok teman kita, ikhwan kita yang ada di kawasan
di desa Dolopo, di dusun Dolopo, desa Kepel, masuk wilayah Kecamatan Ngetos, sudah menceritakan awal mula masuk Suryalaya ini karena kondisi yang seperti itu, akhirnya jalani sembuh berkat dari pertolongan guru, akhirnya sampai sekarang menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh gurunya, dan bersyukur alhamdulillah juga di dusunnya atau di desanya sudah diadakan halaqah atau khataman. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus Mas Huda ya, dan kawan-kawan bisa istiqomah terus, dan mudah-mudahan juga nanti yang ada di Desa Kepel ini bisa ngeremboko tambah ikhwan lagi. Jangan berhenti Mas Huda. Semangat Mas Huda. Semangat, siap ya. Semangat. Terima kasih atas obrolannya. Lain waktu kita sambung lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mas Huda. Terima kasih banyak ceritanya.